A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. سنن الجماعة، sunat jamaah. Sunanul jama'ati kathiratun. Sunnah jamaah itu banyak. Ba'duha yundabu fi haqqil imami faqat. Sebahagiannya itu hanya disunatkan pada imam saja. Wa ba'duha yundabu fi haqqil ma'mumina faqat. Sebahagiannya lagi kadang disunnahkan di makmum saja. Wa ba'duha yundabu fi haqqihima, dan sebahagian sunnah yang lain itu disunnahkan pada keduanya, di imam dan di makmum. Qal minha taswiyatus sufufi. Ini termasuk adalah sunnah yang sunnah jamaah yang disunnahkan kepada imam dan kepada makmum. Minha taswiyatus sufufi. Sebahagian daripada sunnah jamaah adalah meluruskan saf. Ai ta'diluha, memperbaiki. Ta'dil tu memperbaiki saf. Wa tarassu fiha. Tarassu ittihad. Satu. Sejajar. Tarassu ittihad. Yadammu ba'duha ila ba'din. Jadi bergabung sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Ittihad, satu. Wasaddu farjiha, dan menutup kekosongan di saf-saf tersebut. Wa taqarubuha, dan saling berdekatan. Wa tahadzil qa'imina bihaitsu la yataqaddamu syai'un min wahidin ala man bijambihi. Wa tahadzi, sejajar, al-qa'imin, yang berdiri, di mana tidak satu maju syai' min wahidin ala man bijambihi, tidak maju orang yang di sebelah dia, maju dikit enggak. Kemarin apa ibrahnya di aqib, di tumit, berarti di tumitnya tu. Baik. Wal amru bidzalika mandubun li kulli ahadin. Memerintahkan untuk meluruskan saf itu sunnah li kulli ahadin, bagi siapapun, yakni imam dan makmum. Wa huwa minal imami akidun, dan dari imam itu sunnah muakkad. Ini imam setahu sufufakum, ya kan. Jadi disunnahkan bagi imam untuk menyebutkan sebelum dia takbiratul ihram, dia bilang seperti itu, yakni mangkab bil mangkab, ini bahu dengan bahu, kemudian aqib dengan aqib, qadam dengan qadam, sejajar. Di sini berdirinya tuh ada yang bilang apakah harus kita ngangkang tuh, kan lebarin kaki kayak gitu sampai bisa lewat orang di bawah. Lah, tapi shibran ada yang bilang, satu jengkal, dua kaki, antara dua kaki lebarnya tuh shibran, sejengkal, sejajar dengan bahu, biasanya dia sejajar dengan bahu, lurus. Jadi tidak terlalu lebar kaki kita buka sehingga wasa', muat orang lain untuk masuk. Jadi antara dua kaki pas kita berdiri kadar sejengkal atau sejajar dengan bahu, tidak terlalu kita lebarkan kaki kita. Ada sunnah jamaah yang pertama. Tamam. Wa yusannu wuquful ma'mumi fi saffil awwali, dan disunnahkan wukuf, berdirinya makmum di saf yang awal. Fi saffil awwali fal awwali, saf yang pertama, kemudian saf selanjutnya, yakni alladhi yalil imama mubasyaratan, saf yang yali, yang setelah imam secara langsung. Wadah. Wa yakunu bainahu wa bainal imami
thalathatu azra'in fa aqalla. Di antara dia, makmum dan imam tersebut adalah 3 zira'. 3 zira' kurang. Kemudian wa yatimul ma'mumu saffal awwala fal awwal. Jadi saf pertama dulu, kemudian saf selanjutnya. Seperti itu terus. Jadi tidak boleh wala yab'ud kullu saffin 'anil ladzi qablahu aktsara min thalathati azra'in. Tidak boleh jauh setiap saf yang ada sebelum dia itu lebih dari 3 zira'. Intinya antar saf dengan saf yang lain itu tidak boleh lebih daripada 3 zira'. Kalau lebih berarti mufawwitatun li fadilah jamaah. Bisa menghilangkan fadilah jamaah. Demikian juga disunnahkan untuk memenuhi saf pertama dulu. Tidak boleh kita bikin saf yang selanjutnya, harus penuhin saf yang pertama dulu. Maka disunnahkan untuk wa yusannu luqufu an yaminil imami in kana al-ma'mumu dzakaran wahidan. Baik, di sini surahnya imamnya satu, makmumnya satu. Imam memang satu kan? Imam, makmumnya satu. Wa yusannu luqufu, disunnahkan berdiri di samping kanan imam jika makmumnya satu orang laki-laki. Baik. Wal wuqufu khalfahu in kana untha walau kanat wahidatan. Dan jika makmumnya itu untha, perempuan, itu berdiri di belakang laki-laki walaupun satu orang. Jadi jangan nanti mentang-mentang sholat suami istri yang laki yang di depan, imam, istrinya di samping lah, di belakang. Sama tak? Jadi laki-laki, makmumnya satu laki-laki di samping sebelah kanan. Dah, kalau ada orang berdiri di sebelah kiri, kita tarik dia ke kanan. Disunnahkan selama tidak gerakan kita tidak membatalkan sholat. Karena Ibnu Abbas pernah tidur di rumah Maimunah, khalatuhu, bibinya Ibnu Abbas, malam sholat sama Rasulullah, bangun sholat malam. Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Fa akhadha bi ra'si, pegang kepalanya. Ibnu Abbas masih kecil. Ibnu Abbas khadim Rasulullah. Berapa tahun sama Rasulullah? 20 atau 10 tahun, lupa saya. Selalu sama Rasulullah. Jadi digeser sama Rasulullah ke kanan. Disunahkan seperti itu. Wadah, ada berarti kalau makmumnya satu. Fa in ta'addada al-ma'mumu, maka jika makmumnya ta'addud, ada beberapa. Wa kana dzakaran wa untha, makmumnya laki-laki dan perempuan. Wa kafa dzakaru an yaminihi wal untha khalfa dzakar, makmumnya laki-laki dan perempuan, maka laki-laki berdiri di kanannya dan perempuan berdiri di belakang laki-laki. Wa in kana dzakaran wa untha wa khuntha wa kafa dzakaru an yaminil imam, makmumnya satu orang laki-laki, kemudian ada makmum perempuan satu orang, kemudian ada khuntha satu orang, maka laki-laki berdiri di kanan imam, wal khuntha khalfa dzakar, khuntha di belakang laki-laki, nggak boleh dia berdiri di sampingnya, nggak boleh sejajar. Wal untha khalfal khuntha, perempuan di belakang khuntha. Intinya perempuan di belakang. Taib, itu yang satu-satu. Au kanu dzakaraini wa untha, atau makmumnya dua orang laki-laki, wa untha, satu orang perempuan. Saffaz dzakarani khalfal imam, dua orang laki-laki itu berdiri di belakang imam. Wal untha khalfahuma, perempuan di belakang kedua laki-laki tersebut yang jadi makmum. Wa kadza law zada adadu dzukuri wal inathi, demikian juga kalau bertambah jumlah laki-laki dan perempuan. Fayuqaddamu rijalu thumma sibyanu thumma al-khanatha thumma an-nisa'u,
maka didahulukan laki-laki, kemudian sabi, anak kecil, kemudian khuntha, baru perempuan. Taib, seandainya di saat jamaah duluan ada subyan, sabi, anak kecil, masuk di saf ke depan. Kemudian ada rijal, orang yang telah baligh, bukan sabi berarti. Datang dia. Apakah ditarik anak kecil yang suruh ke belakang? La. Enggak boleh. Maka tetap si sabi itu di saf pertama. Kalau susunan awalnya apa tadi berarti? Laki-laki, ya kan? Kemudian sabi. Kalau ada khunsa baru khunsa, kemudian baru perempuan. Baik. Seandainya waktu jamaah duluan sabi, ternyata sabi duluan di depan. Baru datang laki-laki rijal. Maka enggak boleh kita tarik sabi itu ke belakang. Tamam. Wa mukhalafatu hadha at-tartibi makruhatun mufawwitatun li fadilatil jama'ati. Mukhalafah, berbedanya susunan tertib yang disebutkan ini, itu makruh yang bisa menghilangkan fadilah jamaah. Seperti misalnya kayak kalian lihat solat Aid. Solat Aid. Saking ramainya kadang solat kita di samping perempuan atau di belakang perempuan. Ada mufawwitatun, bisa hilang fadilah jamaah. Taib. Kalau hilang fadilah jamaah, apa faedah jamaah? Kalau hilang fadilah jamaah, apa faedah jamaah? Itu apa kita solat jamaah kalau hilang fadilahnya? Saqatat talab. Misalnya kita solat jamaah, tapi kita melakukan makruh, ya kan? Hilang fadilah jamaah. Yani kita tidak mendapatkan fadilah jamaah, pahala jamaah. Taib. Tapi kalau kita solat juga dalam keadaan makruh jamaah, setidaknya saqatat talab, gugur talab. Talab dari misalnya fardu kifayah. Kalau kita bilang jamaah adalah fardu kifayah, berarti gugur fardu kifayah orang lain dengan sebab kita hadir di situ. Atau gugur sunnah. Ya ini kita telah melakukan sunnah. Kalau kita katakan jamaahnya jamaah sunnah. Wadah. Waqal jahrul imami bitakbirati wa biqauli sami'allahu liman hamidah wa bisalami. Yani wa yusannu, dan disunnatkan menjaharkan imam dengan takbir. Imam disunnahkan untuk menjaharkan takbir. Dan biqauli sami'allahu liman hamidah, saat dari bangkit dari tidak sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdunya jangan dijaharkan. Sami'allahu liman hamidah wa bis salam, dan salam. Ada syarat lil imami faqat, syarat sunnah untuk imam saja. Wa yusannu lahu ittikhadhu muballighin haitsu kathural ma'mumun. Disunnatkan bagi imam untuk menjadikan muballigh, di mana di saat banyaknya makmum, walam yablughuhum sautuhu, dan tidak sampai suara imam kepada makmumnya, maka disunahkan bagi imam untuk muballigh. Baik. Muballigh ini sekarang kita nggak perlu muballigh lagi kalau masjidnya yang mungkin pakai mukabbir saut. Tidak butuh muballigh, cukup dengan mukabbir saut. Kayak masjid sekarang kan, walaupun masjidnya luas tapi dia tetap mendengar, karena kemarin fi ma'nal muballigh mukabbir saut. Seandainya kita menjadikan muballigh, nah muballigh itu wa yaqsidul muballighu dzikra bima yajharu bihi. Misalnya imam bilang Allahu Akbar, dia akan bilang Allahu Akbar, dia sampaikan kepada makmum. Di saat muballigh itu dia kasat zikir. Demikian juga Sami Allahu liman hamidah, terus muballigh bilang Sami Allahu liman hamidah, harus dia kasat zikir. Walau ma'a qasdil i'lam, walaupun dia kasat sekaligus untuk memberitahu makmum yang lain. Baik. Fa in qasadal i'lama faqat aw atlaqa batalat salatuh in kana 'amidan 'aliman wa illa fala. Seandainya dia qasad i'lam saja, misalnya dia Allahu Akbar, dia qasad untuk hanya memberitahu makmum, atau atlaq, tidak niat-niatkan apapun,
Begitu imamnya takbir Allahu Akbar, dia pun takbir Allahu Akbar, itlaq, nggak ada kasar apapun. Batalat salatu, batal salatnya. Kenapa? Karena dia tidak zikir yang ada di dalam salat. Boleh. Harus ada zikir, niat zikir beserta kasad untuk memberitahu makmum, i'lam. Kalau kita niat kasad i'lam saja atau atlaq, nggak kita kasad apapun, batal salatnya. Wa yusannu qal wa yusannu muwafaqatul ma'mumi masbuqi imamahu fil adhkari. Disunnahkan muwafaqah makmum, sesuainya makmum yang masbuk, muwafaqah dengan imamahu, dengan imamnya, fil adhkar, di zikir-zikir. Wa fit tasyahud masalan, au ikmalihi, maksudnya makmum masbuk, dia dapat dengan imamnya di mana masalan? Di i'tidal. Ya kan? Di i'tidal masalan, atau di ruku' lah. Surah pertama di ruku'. Baik. Makmum masbuk. Kemudian imamnya ruku', Allahu Akbar. Baru masbuknya datang kan? Makmumnya datang masbuk. Yang pertama dia lakukan apa? Takbiratul wajib. Wajib takbiratul ihram. Berdiri, rukun kan? Kemudian niat, kemudian takbiratul ihram. Dilakukan sekaligus tiga ini kan. Allahu Akbar, imamnya masih ruku, selesai kita takbiratul ihram, baru kita takbir untuk ruku. Dah, muwafaqah imam masbuk pada zikirnya. Berarti imamnya pas baca di sini Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dia juga ikut di situ. Takbir dia, disunahkan takbir dia untuk ruku, disunahkan takbir dia untuk ruku. Paham? Baik. Kalau seandainya imamnya di i'tidal, makmumnya baru masuk, berarti kan dia nggak dapat rakaat nih sama imam. Takbiratul ihram dia pertama, wajib dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah dia takbiratul ihram, apakah dia bilang Allahu Akbar atau sami Allahu liman hamidah sama imam di i'tidal? La, tidak disunahkan. Macam mana enggak? Di saat dia masuk takbiratul ihram, imamnya di i'tidal, dia langsung ikut imam di i'tidal. Walaupun rakaat ini nggak dianggap. Dia baca zikir sebagaimana di i'tidal. Berarti baca apa dia di situ? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Dia baca sama begitu imamnya ruku Allahu Akbar, dia ikut muwafaqah lagi. Allahu Akbar. Demikian seterusnya. Baik, boleh. Kalau dia dapat imam di tasyahud. Dia kan takbiratul ihram. Dia kan turun ikut imam. Duduk tasyahud. Tidak disunahkan untuk dia takbir. Takbir. Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian langsung turun ikut imam di tasyahud. Summa qara'a ma qara'al imam. Kemudian dia baca apa yang dibaca imam. Muwafaqah zikir dengan imam. Imam baca tasyahud, dia baca tasyahud. Di tempat dia ketemu dengan imam. Taib, boleh. Ada makna muwafaqatul ma'mumil masbuk imamahu fil adhkar. Taib. Sebenarnya lagi ada banyak lagi sunnah-sunnah jamaah. Sebagiannya di Zubat apa? Wa qasratul jam'i istuhibbat haitsu la bil qurbi minhu masjidun ta'attala. Wa qasratul jam'i istuhibbat. Banyaknya jamaah disunnahkan. Kasratul jam'i afdal. Lebih afdal. Banyaknya jamaah, jumlah jamaah lebih banyak, itu afdal. Haitsu la bil qurbi minhu masjidun ta'attala. Di saat masjid yang dekat dengan rumah kita, dengan tempat tinggal kita, itu tidak ta'attal. Tidak nganggur masjidnya kalau kita pergi ke sana. Masalah di dekat masjid yang dekat dengan kita tinggal, kalau kita pergi ke jamaah yang lebih banyak, masjid itu bisa nganggur. Misalnya kita imamnya atau kita tukang azannya. Dengan sebab kita pergi ke masjid yang lain yang jamaahnya lebih banyak, dengan sebab kita pergi ke sana, maka masjid yang dekat dengan kita itu ta'attal. Ini nganggur, tidak digunakan.
Maka di saat kondisi seperti itu, disunnahkan bagi kita untuk masjid yang dekat dengan kita, yang dekat dengan rumah kita, ketimbang masjid yang jauh walaupun banyak jamaahnya. Oke, wa kasratus tuhibbat haitsu la bil qurbi minhu masjidun ta'atala. Di saat masjid dekat dengan kita, tidak ta'attul dengan sebab kita. Atau jamaahnya banyak, au fasaqal imamu au dzu bid'ati, atau fasik imamnya. Kama sayati nanti di makruh salat, jamaahnya ramai, tapi imamnya fasik, atau dzu bid'ati, atau orang yang melakukan bid'ah. Maka sunnah bagi kita untuk sholat di saat seperti itu tidak di jamaah yang banyak. Taib wa qasratul jamaah istuhibbat haisula bil qurbi minhu masjidun ta'attala wa aw fasaqal imamu aw dzu bid'ati wa jum'atun yudrikuha bi raqati Jumat di. Kemudian wal fadlu fi takbiratil ihrami. Kemudian fadilah jamaah juga takbiratul wal fadlu fi takbiratil ihrami bi istighali aqibal imami. Dengan langsung kita lakukan setelah imam. Ada fadilah takbiratul ihram. Kayak kemarin hadis apa? Man shalla jama'atan 40 yawman adraka jamaah fi takbiratil ula kutiba lahu bara'atun min nifaq wa bara'atun minan nar. Fadilah takbiratul ihram. Tamam. Berarti mendapat fadilah takbiratul ihram adalah setelah imam takbiratul ihram baru kita takbiratul nggak boleh bersama nanti kami saya di makruhat. Termasuk juga sunnah bagi imam yusannu lil imam takhfif salat untuk tidak memperpanjang salat illa radin, kecuali makmumnya ridha. Kalau makmumnya ridha maka dia boleh salat panjang. Karena ada Rasulullah kan apa kata Rasulullah, ada riwayat idza amma ahadakum an-nasa, kalau kalian menjadi imam bagi orang-orang lain, falyukhaffif fa inna fiha shaghir wal kabir, karena di sana ada orang yang anak kecil, wal kabir orang yang sudah tua, wasaqim, ya kan, wa fi riwayat wa dzal hajat, kemudian ada orang yang butuh, kadang ada kebutuhan dzal hajah kayak gitu. Kemudian Rasulullah juga pernah sholat kemudian mendengar buka as-sabi, kan, mendengar anak kecil menangis di saat Rasulullah sholat. Fakhaffafa, kemudian Rasulullah meringankan sholatnya li ajli ummihi, karena ibunya. Anak kecil lagi sholat, ibunya lagi sholat, anak kecil yang menangis, maka disunahkan bagi imam untuk kecuali jamaah mahsur, seperti saya bilang kemarin tuh, jamaah mahsur. Jamaah mahsur tuh jamaah yang memang orangnya terbatas, masalah di pesantren atau kita nih di sini perkumpulan, kita saling ridho bahwasanya kita baca Al-Baqarah ya di rakaat pertama, semuanya ridho. Seperti itu. Ada boleh bagi imam. Kalau seandainya lau ta'aradal khusyuk wal jamaah, mana lebih utama? Masalan, kalau dia sholat sendiri, dia lebih khusyuk. Kalau dia sholat jamaah, dia nggak khusyuk. Mana lebih utama? Hah? Fal jama'atul ula. Jama'atul ula. Li fadliha, karena fadilahnya. Lau ta'arada al-khusyu' wal jama'ah fal jama'atul ula. Jamaah lebih utama. Wa fihi tafsil, ada tafsil yang lain, termasuk Imam Ghazali bilang kalau bisa khusyuk maka sholat sendiri lebih bagus. Lakin ditolak pendapat tersebut jika itu adalah jamaahnya sunnah. Jika jamaahnya fardu kifayah, hukumnya jamaah fardu kifayah, maka lebih utama jamaah. Tamam.
Thumma qal makruhatul jama'ati. Makruh jamaah. Makruhatul jama'ati kathiratun. Makruh dalam jamaah itu banyak. Sama seperti tadi, minha ma yakhtasu bil imami, wa minha ma yakhtasu bil ma'mumi, wa minha ma yashtarikani fihi. Ada yang terkhusus bagi imam, ada yang terkhusus bagi makmum, ada yang dua-duanya jika dilakukan makruh. Minha termasuk makruh jamaah tarkut taswiyah lis sufuf, meninggalkan, tidak melakukan taswiyah, yakni meluruskan saf. Imam jika tidak menyebutkan, misalnya dia nggak bilang luruskan saf, ya kan, stawu sufufakum, dia bilang gitu, dia nggak mengatur makmumnya, makruh. Imamnya apa itu. Demikian juga makmum, dilihat orang samping dia tidak pas safnya, maka dia makruh. Tugas bagi dia untuk geser depan lagi gitu. Wa yukrahul iqtida'u bil fasiq, dan dimakruhkan bagi makmum untuk mengikuti imam yang fasik. Ma huwal fasiq? Fasik? Apa fasik? Al-fasik alladhi fa'ala al-muharramat wa tarakal wajibat. Orang yang melakukan haram dan meninggalkan kewajiban. Au manirtakabal muharramat, atau manirtakabal kabair. Orang yang melakukan dosa wa asarra 'ala as-saghair, dan terus-menerus melakukan dosa kecil. Ada al-fasik. Contohnya kazanin, seperti orang yang berzina, waliyadzubillah. Wa syaribu khamrin, dan peminum khamar, waliyadzubillah. Wa mughnin, dan mughnin, orang yang nyanyi. Mughannin, yang suka bernyanyi. Wa ini ikhtasa bi sifatin murajjihatin lahu ala ghairihi ka kaunihi afqah au aqra. Walaupun dia itu memiliki sifat yang lain yang murajjih, yang lebih kuat, seperti misalnya dia afqah, lebih faqih. Ada enggak orang fasik yang faqih? Ada. Oh juga. Ada enggak orang fasik yang qari? Ada. Walaupun orang fasiknya afqah, lebih faqih daripada makmumnya, ataupun orang fasiknya itu lebih qari daripada makmumnya. Kalau sama-sama fasik, sama juga, makruh juga. Sama-sama fasik. Ya, ini siapa nih yang jadi imam nih? Dua-dua fasik misalnya. Siapa yang jadi imam? Orang fasik ikut orang fasik pun makruh. Tamam. Baik. Wabil mubtadi', yakni wa yukrahul iqtida'u bil fasiki wabil mubtadi'i. Demikian juga makruh mengikuti imam yang mubtadi'. Mubtadi' lam yakfur bi bid'atihi. Al bid'ah qisman, ada dua. Ada bid'ah yakfur, mubtadi'nya yang melakukannya kafir, wa bid'ah lam yakfur mubtadi'uhu, yang tidak kafir orang yang melakukannya. Di sini mubtadi' yang tidak kafir dengan bid'ahnya. Ka Mu'tazili wal Qadari, Mu'tazilah wal Qadariyah wal Jahmiyah wal Mujassimah. Mu'tazilah yang menyebutkan apa? Hum al-qailun bi anna al-Qur'an makhluk, kan? Wal Qadariyun yakni yang menyebutkan bahwasanya bi khalqil abdi bi af'alihi al-ikhtiyariyah, yang mereka bisa menciptakan perbuatan mereka sendiri, ikhtiyari. Wal Mujassimah hum al-qailun bi anna Allahu jismun minal ajsam. Ini adalah bid'ah yang tidak kafir pelakunya. Orang seperti ini makruh kita ikutin. Makruh kita ikutin jika dia menjadi imam. Taib.
Amma man kafara bi bid'atihi ka munkaril ba'thi wal hasyri fala tasihu imamatuhu. Adapun orang yang kafir dengan sebab bid'ahnya seperti orang yang mengingkari bangkit dan padang mahsyar, fala tasihu imamatuhu, maka tidak sah imam dia menjadi kal falasifah, seperti falasifah yang mereka mengingkari bahwasanya Allah la ya'lamu bil juz'iyat. Allah tidak mengetahui dengan juz'i. Allah hanya mengetahui kulli. Kemudian mereka mengingkari hari kebangkitan, mengingkari padang mahsyar, tidak ada hari kebangkitan mereka. Maka tidak sah karena kafir dengan bid'ahnya tersebut. Baik. Wa tukrahu imamatuhuma, dan makruh imamah keduanya, fasik dan mubtadi. Kalau tadi makruh kita mengikuti dia, dan juga makruh dia menjadi imam. Paham? Wal iqtida' bil fasik wa bil mubtadi wa imamatuhuma, dan imamah keduanya dia menjadi imam. Wa tukrahu imamatul muwaswisi, dan dimakruhkan juga imamah orang yang waswas menjadi imam, khilafan minal khilafi fi sihhati imamatihi, keluar dari khilaf pada sah dia menjadi imam, karena ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwasanya orang waswas tidak sah menjadi imam, tidak sah menjadi imam. Waswas tu alladhi yuqaddiru ma lam yakun, yakni dia yang mengira-ngira, yuqaddir, yang tidak ada sebenarnya. Lam yakun, ma lam yakun kainan. Dah, thumma yahkumu bihusulihi min ghairi dalilin zahirin. Jadi thumma yahkumu bihusulihi min ghairi dalilin zahirin. Pertama, dia yuqaddir, mengira-ngira kayaknya ada nih. Ma lam yakun kainan, sesuatu yang tidak ada. Thumma yahkum bihusulihi, setelah dia mengira-ngira sesuatu yang tidak ada tu, yahkum, dia yakini ada. Yahkumu bihusulihi min ghairi dalilin zahirin, dengan tidak ada dalil, alamah, tanda yang zahir, yang jelas. Mathalan kaman yatawahhamu wuqu'u najasati bi thawbihi, seperti orang yang yatawahham, menyangka, waham, sangkaan yang lemah kan, dia menyangka bahwasanya di baju dia itu ada najis, padahal tidak ada alamah, tidak ada tanda. Baju tergantung sendiri, atau baju baru beli, ya kan, baju baru dibeli dicuci sama dia, ini kadang ada najis nih, cuci sama dia. Ibnu Hajar bilang apa? Ada minal bid'ah. Termasuk Ibnu Hajar bilang ada minal bid'ah. Beli baju baru, kemudian kita cuci. Di situ nggak ada tanda sama sekali bahwasanya ada najis, kecuali memang kita lihat ada najis. Dah. Makanya tadi bilang, dia yuqaddir sesuatu nggak ada waswas namanya. Seperti daris fiqh ya, orang yang belajar fikih. Daiman, biasa orang awal-awal belajar fikih itu pasti awal-awalnya apa? Waswas, ada waswas. Kalau nggak waswas, pertama dia hadithun nafsi, yakni perkataan dalam kayaknya sebelum belajar fikih itu sholat aman-aman aja lah, bilang itu kayak sah-sah aja lah. Kenapa setelah belajar fikih ingkana kadza, kalau seperti ini bisa batal, ini namanya waswas, ini syak, ini tadi udah baca Al-Fatihah apa enggak ya tadi? Ada hadithun nafsi. Kalau hadithun nafsi la ba'sa, enggak apa-apa, la yadur. Hadithun nafsi perkataan di dalam tadi kayaknya ngaji fikih itu dibilang kayak gini, ini batal nih. Ini batal nggak ya? Ada hadis. Asal waswas al-qahri, yakni waswas yang tidak bisa kita hindari. Misalnya waswas kan, kalau kita lakukan ini batal sholat, ya kan? Kalau kita lakukan ini batal sholat. Itu waswas yang al-qahri, yang tidak bisa kita tolak. Tersebut. Kayak kalau orang yang dibedakan dia waswas sama syak. Kalau syak tuh dia ada alamah, ada tanda.
Masalah kalian dari kamar mandi, kemudian kayak ada kena sesuatu di celana, di pakaian, ada tanda. Kemudian kalian ragu, ini najis apa enggak ya? Nah, itu syak. Wa fi hadhil hala, di saat kondisi seperti ini, maka disunahkan bagi kita ihtiyat, untuk berhati-hati. Ihtiyat. Yakin lihat sampai jelas ternyata bukan ya. Kalau waswas itu laisa lahul alama, enggak ada tanda sama sekali. Kayak tadi tiba-tiba kalian keluar dari kamar atau keluar kemana gitu, ini kayak ada najis di bajumu tadi. Padahal enggak ada laisa alama, enggak terjadi apapun, kalian enggak bersentuhan dengan apapun, kalian enggak ada waswas. Ada makruh kita mengikuti. Yang semua disebutkan di sini makruh, salatnya sah tapi makruh. Mufawwitatun li fadilah jamaah. Bisa menghilangkan fadilah jamaah. Taib. Wa man yukarriru harfan. Qal wa man yukarriru harfan. Demikian juga makruh mengikuti orang yang mengulang-ulang huruf. Kal fa. Wa huwa man yukarrirul fa'a fi qiraatihi wal wa huwa man yukarrirul wa fiha. fa ini fa gitu. Pas dia baca fa atau ulang wa iya dia ulang-ulang seperti itu, ada makruh walaupun tidak batal salatnya. Wa qal wal lahinu, dan wallahinu lahnan la yughayyirul ma'na, dan makruh mengikuti imam yang lahin, mengikuti orang yang lahin, orang yang lahannya tersebut tapi tidak merubah makna mutlakan, baik di Fatihah dan juga di qiraah surat. Baik. Kalau orang yang lahan di Fatihah boleh nggak kita ikut? Boleh kita ikut? Orang yang lahan di Fatihah boleh kita ikut? Fihi tafsil. Ada tafsil sebelumnya kan? Tuh. Raji. Tuh. Jadi mutlak berarti baik dia lahannya di Fatihah atau di selain Al-Fatihah. Karena orang yang lahan di Al-Fatihah apa? Kalau tidak merusak makna, nggak apa-apa kita ikut, tapi makruh. Adapun ummi tidak boleh si qari mengikut ummi, kecuali ummi mislah, ummi yang sama dengan dia. Ayo justayib. Kif tamam. Wa tukrahu muqaranatul ma'mumil imama fima siwa taharrumi minal arkani. Dan makruh juga muqaranatul ma'mumil imama. Makruh muqaranah makmum dengan imamnya di selain rukun takbiratul ihram. Paham ha? Sekali lagi. Dan makruh muqaranatul ma'mumil imama fima siwat taharrumi minal arkani. Makruh kita berbarengan dengan imam di rukun-rukun kecuali takbiratul Kalau takbiratul ihram muqaranah, kalau kita muqaranah takbiratul ihram kita dengan takbiratul ma'mum dengan fihi tafsil. Kalau kita lewat semuanya batal. Sebahagian aja syak yang tafsil kan. Kalau syak tafsil tidak boleh lebih yamuru yamdi ruknain. Tamam. Tafsil sebelumnya. Baik. Jadi makruh muqaranah makmum imam di selain takbiratul ihram. Adapun di takbiratul ihram batal. Misalnya imamnya ruku, kita juga sekalian sama imamnya ruku, ada makruh. Bagaimana juga yang sunnahnya tuh imamnya selesai ruku baru kita ikut ruku, selesai semua.
Baik. Wa qala wa yukrahul infiraduhu anis saf. Dan dimakruhkan bagi makmum infirad, terpisahnya dia daripada saf. In kana al-waqifuna fihi min jinsihi. Jika orang-orang yang berdiri di saf tersebut dari orang yang sama dengan dia. Fa in kana rajulan kuriha lahul infiradu an safir rijal. Jika dia laki-laki, maka kalau dia terpisah dari saf yang laki-laki makruh. Awim ra'atan, jika orang makmumnya tersebut perempuan, kuriha lahal infirad an safin nisa. Makruh bagi perempuan untuk terpisah daripada saf perempuan. Taib. Wa mahallul karahati, tempat makruhnya itu in wajada si'atan fis saf. Jika dia makmum dapati ada si'atan luas di safnya tersebut, masih muat untuk dia masuk. Wa illam yajid si'atan, tempatnya luas, lam yukrah, tidak dimakruh. Di kondisi seperti ini, di saat dia kan terpisah dari saf, nggak mungkin dia masuk, udah penuh safnya. Berarti dia terpisah sendiri di belakang nih kan, depannya ada saf, nggak ada lagi tempat untuk dia masuk, maka dia sendiri di belakang. Di kondisi seperti itu apa ada? Walahu hina idzin. Nah, boleh bagi dia di kondisi seperti itu an yajurra syakhsan min saffi liyastaffa ma'ahu bi syurutin. Di saat seperti itu yajurra, dia tarik orang syakhsan min saf amamihi, min saf amamahu, dari saf di depan dia. Nah, liyastaffa ma'ahu, agar berbaris dengan dia. Paham kan? Dia sendiri tadi di belakang. Taib. Kemudian ada orang di depan dia, makmum yang lain. Bagaimana? Yajur, dia tarik sama dia makmum tuh ke belakang. Nah, bi syurutin, ada beberapa syarat. Yang pertama, ayakuna safful majruru minhu aktsara min itsnaini. Syaratnya yang pertama, saf yang majrur, saf yang ditarik dari tempat ditarik itu lebih banyak daripada 2. Kalau 2 orang aja berarti tinggal 1 di depan. Paham? Saf yang majrur, saf yang depan dia, yang ingin dia tarik, orang yang ingin dia tarik dari saf di depan dia, itu harus lebih daripada 2 orang. Kalau seandainya cuma 2 orang, dia sendiri di belakang. Dia, kemudian depan dia ada 2 orang makmum, 1 imam di depan, ya kan? Di depan dia cuma 2 orang, datang dia tarik 1, yang di depan tuh ditarik ke belakang. Berarti yang depan jadi 1 kan? Nggak boleh. Berarti harus lebih dari 2 orang. 3 misalnya katalah, 3 orang tuh cuma muat 3 aja di situ. Nggak mungkin masuk lagi dia 1 lagi. Bagaimana dia ingin sholat biar tidak makruh, dia tarik ke belakang. Wa illa, jika tidak lebih daripada 2, imtana'al jarru, tidak boleh kita tarik. Syarat yang kedua, an yadhunna muwafaqatal majruri. Dia harus ada dhan, menyangka bahwasannya orang yang kita tarik ini harus muwafaqah, mau dia. Lah, misalnya kan kita tarik nanti. Misalnya dia nanti syarat terakhirnya itu harus kita nanti takbiratul ihram. Misalnya kita udah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian kita tarik dia. Dilawan mana ini? Nggak mau. Nggak mau. Jadi pertama harus ada dhan. Ini kira-kira kalau saya tarik pasti mau. Teman saya soalnya nih, ya, yang depan nih ya kan. Pasti mau dia. Tarik ke belakang. Nah, kalau dia nggak mau, nggak boleh. Kalau kita tarik makruh, imtana'at, nggak boleh. Boleh, paham? Tamam. Wa an yakunal jarru fil qiyam. Syarat selanjutnya, ayakunal jarru fil qiyam. Menarik itu harus di saat kondisi berdiri. Wa illa ka'an kana man yuradu jarruhu raqi'an wa nahwahu kuriha. Wa illa, seandainya orang yang ingin kita tarik tersebut dia dalam kondisi ruku atau semisal ruku, yang arti lah itu tidak boleh fil qiyam. Yang enggak boleh berarti apa?
raqi sama di sujud. Atau dulu antara dua sujud. Yang penting berdiri. Tadi apa? Harus fil qiyam. Kondisi sholat qiyam di mana aja? Di waktu berdiri sama i'tidal. Tayyib, tamam. Kalau dia tarik orang lagi ruku, saf di depan dia, orang tersebut lagi ruku, dia tarik ke belakang, makruh. Syarat selanjutnya, wa an yakunal jarru ba'da ihramil jari. Syarat selanjutnya, jar kita tarik tersebut sesudah ihramnya orang yang menarik. Taib. Lih, apa muskilah? Syarat selanjutnya wa an yakunal jarru ba'da ihramil jari. Syarat selanjutnya kita tarik itu sesudah ihramnya orang yang ingin menarik. Jadi makmum yang infirad di belakang sendiri tadi itu, dia tariknya kapan? Setelah dia takbiratul dia datang sendiri, nggak ada orang lain di saf dia, cuma dia sendiri, agar dia mendapat tidak makruh salat sendiri, dia tarik orang di depannya dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi, ya kan? Kapan dia tarik? Setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar, kemudian dia pegang teman yang depan tuh, dia tarik ke belakang. Fa in kana qablahu kuriha. Jika dia tarik orang tersebut sebelum takbiratul ihram, makruh. Tayyib. Wa yundabu lil majruri an yusa'idal jarra bi an yalinu ma'ahu. Jadi disunnahkan bagi si majrur, orang yang ditarik ini, untuk membantu orang yang menarik tersebut agar dia berdiri bersama dia. Tayyib. Tamam. Ada makruh jamaah. Naam. Kan kalau narik dia itu kan nggak boleh apa? Lebih 2 langkah. Tapi skip gitu setelah 2. Iya. Kan kalau ketinggalan sama imamnya? Enggak. Kalau jauh, misalnya masuknya panjang. Kan nggak boleh lebih saf awal dengan saf sebelumnya, saf dia dengan dia tuh 3 zirah. Kalau ngambil, emang ngambil. Taib. Kalau dia jauh mungkin nggak dia tarik? Enggak mungkin kan? Kan dia tariknya setelah takbiratul ihram. Kalau baru satu soft panjang gitu. Dia kan tengah-tengah. Yang di kedua. Yang lain Ngambil. nutup. Ya berarti geser-geser. Iya. Satu langkah. Misalnya gini, pas geser 1 langkah, imamnya ruku. Dah, pas ruku tuh bisa geser nggak 1 langkah? Bisa geser 1 langkah? Geser 1 langkah, tutup saf lagi tadi itu. Ya. Kemudian i'tidal imamnya, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Masih kosong sampingnya. Geser lagi. Tamam. Wa kuriha juga iqtida aklaf. Aklaf yakni man lam yukhtan. Orang yang belum disunat. Makruh kita mengikuti orang yang belum disunat karena ditakutkan dia tidak beres membersihkan bersucinya dia. La biwaladi zina. Tidak anak hasil dari zina itu tidak makruh dia menjadi imam. Tidak makruh kita menjadi makmum dia. Dah. Lakinnahu khilaful aula. Tapi khilaf طيب السؤال نعم ونكتفي بهذا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله أعلم بالصواب.